bohong itu dosa. Orang-orang Majus PHP, orang-orang Majus frank terhadap Raja Herodes. Apakah orang-orang Majus berbohong? Saudaraku, ikuti video pembelajaran memakai akal sehat dan juga mengikuti petunjuk Tuhan. Beltasar, Melkior, dan Gaspar adalah disebut 3 orang Majus. Sebenarnya bukan 3. Mereka itu rombongan. Karena Beltasar, Melkior, dan Gaspar adalah pemimpin rombongan yang ingin melihat raja orang Yahudi, raja Israel yang lahir. Karena mereka sudah melihat bintangnya di langit. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti bertemu kembali dengan Pendeta Nazaruddin dalam renungan pagiku. Ragiku, renungan pagi. Saudaraku, kisah ini dapat kita lihat, dapat kita baca di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Ya, kalau mau dilanjutkan, kelanjutannya itu ayat-ayat selanjutnya. Saat Yesus lahir di kota Bethlehem, kota Daud, ya, orang-orang Majusi yang dari timur ini datang ke Yerusalem atas petunjuk bintang, ya, bintang yang istimewa. Nah, mereka itu adalah ahli-ahli bintang. Ada yang mengisahkan atau ada yang meyakini itu dari Arab, ada yang meyakini itu dari daerah Baghdad atau mungkin Iran, ya, Iran. Kalau Arab sih bukan, ya, tapi daerah Iran. Atau ya Irak. Karena nama-nama mereka itu ada Beltasar, ada Melkior, dan ada Gaspar. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mereka datang sejak muncul bintang itu dan menempuh perjalanannya cukup jauh. Ada yang menyebut antara setahun sampai dengan 3 tahun. Ya, ada yang menyebut antara setahun sampai dengan 3 tahun. Hal ini merujuk kepada pernyataan Herodes yang akhirnya membunuh anak-anak balita bawah 5 tahun di kota Bethlehem. Orang-orang Majus ini datang ke Yerusalem dan dia bertanya kepada Raja Herodes, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami sudah melihat bintangnya. Lalu Raja Herodes kumpulkan para ahli teologi, ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Lalu mereka selidiki dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 bahwa di Bethlehem, ya, kisah atau nubuat bahwa akan lahir raja orang Yahudi di kota Daud, di kota Bethlehem. Mika pasal 5 ayat 1. Lalu Herodes bilang kepada orang-orang Majus itu, pergilah di Bethlehem tempatnya. Lalu mereka pergi ke Bethlehem, bertemu dengan bayi Yesus. Tidak lagi di dalam kandang, tetapi di rumah. Ya. Kalau kita dengar kisah Natal ataupun orang menafsirkan bahwa orang Majus itu datang bertemu Yesus di kandang. Kita juga sering melihat ada gambar orang Majus di kandang, padahal itu tidak. Nah,
Tetapi orang Majus bertemu dengan Yesus di rumah, tidak lagi di kandang. Mengapa? Ya masa di kandang bertahun-tahun kan? Nah, saudaraku yang dikasih dan berkat oleh Tuhan. Orang Majus akhirnya membuka persembahan mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkan kepada Yesus Kristus, Raja orang Yahudi. Lalu mereka mau pulang. Waktu mereka mau pulang, mereka mau memberi laporan kepada Herodes. Tetapi malam itu mereka didatangi oleh Tuhan melalui malaikat. Ya, Bapa di surga tentunya yang datang. Mengapa? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang lahir, yang disembah oleh orang-orang Majus itu tadi. Malaikat bilang kepada orang-orang Majus, jangan kamu kembali kepada Herodes, tapi pulanglah ke negerimu lewat jalan lain. Jadi tidak jalan yang sama. Tidak perlu lagi pergi ke Yerusalem, tidak perlu lagi membuat laporan. Akhirnya mereka meninggalkan kota Bethlehem dengan tidak menyampaikan berita itu kepada Herodes. Ya. Orang Majus mengikuti petunjuk Tuhan, mentaati petunjuk Tuhan. Orang Majus tidak berbohong. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hidup ini perlu hikmat bijaksana, dan hikmat bijaksana itu datang dari Tuhan. Orang-orang Majus, yaitu Beltsasar, Melkior, dan Gaspar, mengikuti petunjuk Tuhan yang mereka dengar dari malaikat ketika malaikat menyampaikannya lewat mimpi mereka. Firman Allah adalah petunjuk Tuhan bagi kita sekalian, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Firman Allah adalah janji-janji Allah yang patut kita pegang. Firman Allah adalah kekuatan bagi kita, makanan rohani bagi kita. Oleh sebab itu Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan firman tinggal di dalam kamu. Kamu tinggal di dalam firman, maka kamu akan berbuah banyak. Saudaraku, orang Majus hidup jauh sebelum Abu Nawas. Ya. Tetapi juga orang Majus hidup jauh setelah orang Gibeon. Dan Tuhan selalu menjadi pedoman. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita. Demikianlah renungan pagi bersama Pendeta Najarudin. Pada hari ini bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Haleluya.